wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman pada hari ini. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Kalau dilihat semuanya tersenyum ceria, berarti hatinya sedang bahagia. Betul teman-teman? Betul. Alhamdulillah. Baik, biasanya kalau kita mau memulai suatu pelajaran, kita baca doa dulu ya, ataupun melakukan sesuatu kebaikan. Nah, ketua kelasnya hari ini kita ganti ya. Pekan kemarin sudah Abi, berarti pekan ini ketua kelasnya kira-kira yang paling depan aja ya di samping Abi. Iya. Mas, silakan dipimpin doa. Gimana nih kiranya nih? Ya udah malam. Ayo di sana. Terserah kepala ya. Sikap berdoa. Oke, teman-teman sebenarnya kita berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah teman-teman, selalu Ustazah mengingatkan ketika kita berdoa tangan diangkat ya, tangan kita diangkat seperti ini menengadah dan kita fokus yang melafalkan semua doa yang kita bacakan. Tujuannya apa kita berdoa? Agar Allah memudahkan pembelajaran kita hari Ini. Baik, selanjutnya Ustazah mau absen ya. Abi Zahra hadir. Aziz hadir. Umar Hadir. hadir. Nahrawi izin ya. Ulil hadir. Haidar, Haidar masih sakit ya? Baik. Situ Suhani hadir. Najma izin terlambat ya? Sudah hadir. Silakan masuk Najma. Alisa hadir. Suci Izin terlambat izin terlambat. Baik. Fitri hadir. Rihana sakit. Izin terlambat Ustazah. Labida Hadirah. Jena hadir. Mia Hadirah. alhamdulillah. Ada teman kita yang masih sakit, kita doakan semoga Allah cepat menyembuhkannya. Dan yang izin terlambat belum hadir, semoga Allah mudahkan langkahnya hingga sampai ke kelas ini ya. Baik teman-teman, waktu pekan lalu kita sudah mempelajari tentang hukum sukun dan tanwin. Ya, ketika pekan yang lalu. Sebentar. Ya. Kira-kira adakah teman-teman yang masih ingat ada berapa sih hukum nun sukun dan tanwin? 5. Ada berapa? Ada 5. Oh, ada 5. Oh, berarti kalau 5 itu sudah ada yang dibagi ya? Oke, tadi yang jawab duluan siapa? Najma. Apa saja Najma hukum nun sukun dan tanwin yang ada 5 itu? Ada izhar hati, Ya, terus? ikhlas sama ikhfa. Masya Allah, betul. Wah, nanti harus dapat apresiasi dari Ustazah. Sudah tersedia di meja ya, nanti bisa memilih. Baru 1 orang, ingat Najma ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang Ustazah sebutkan ini huruf apa ya? Ba. Ikhlas. Wah, ini mah rombongan. Berarti nanti dapatnya 1 makan rame-rame ya? Iya, baik, Masya Allah. Kita masih ingat ya, pekan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa hukum nun sukun ya. Nah, sekarang kita melengkapi pelajaran hukum nun sukun dan tanwin. Tapi sebelumnya, Ustazah ingin mengingatkan kembali manfaat
dari mempelajari hukum nun sukun dan tanwin, dan tidak hanya terfokus kepada hukum nun sukun dan tanwin saja tentunya teman-teman, tapi juga mempelajari seluruh kaidah tajwid. Ya. Nah, apa yang pertama? Yaitu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran salah, nanti akan berkaitan dengan yang keduanya, yaitu bisa menyalahi makna dari Al-Quran tersebut. Contohnya saja, kata huruf to, misalnya to, kita baca kaf. Contoh dalam kalimat kolbun, misalnya ya, kita baca kalbun. Artinya sama tidak teman-teman? Kalau kolbun artinya apa? Hati. Hati. Kalau kalbun Anjing. anjing ya. Berarti sangat jauh berbeda. Artinya kalau kita mempelajari tajwid ini bisa terhindar dari dua kesalahan ini ya. Jadi baca Al-Qurannya benar dan kita terhindar dari kesalahan makna. Karena kita di tajwid itu kan yang pertama kita pelajari adalah makharijul huruf. Ya dari mana keluarnya ya. Walaupun ada tempat-tempat yang sama, tapi sifatnya juga ada yang berbeda. Nah itu. Lalu yang selanjutnya adalah menambah keindahan bacaan Al-Quran. Teman-teman senang nggak kalau ngedengerin orang lagi ngaji di kaset atau di TV suara murotal yang indah sesuai dengan kaidah tajwid? Senang nggak dengarnya? Senang. Senang. Siapa yang suka teman-teman dengarkan bacaannya? Nazma. Najma. Najma Ramadhani. Oh, Najma udah bikin kaset ya? Iya. Masya Allah. Sudah rekaman berarti ya? Iya. Contohnya Najma ya suka bukan bersenandung tapi suka membaca Al-Quran di kelas ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak ya di kaset itu, ada suara Muzammil Hasballah. Kalau dulu kita terkenal dengan Ibnu Sa'ud ya. Terus siapa lagi, Toha. Itu suaranya Masya Allah. Dan tidak hanya terletak pada keindahan suara ya. Nah, keindahan suara itu sendiri dimunculkan karena tajwidnya betul. Pernah nggak teman-teman mendengarkan misalnya ada seorang imam sholat, bacaannya panjang pendeknya agak rada-rada kacau, hukum tajwidnya tidak digunakan, enak nggak mendengarnya? Kurang. Tentunya tidak ya. Ya, kalau kita bacaannya sudah sesuai dengan hukum tajwid, walaupun dia tidak bernada, ya dia bacaannya flat, lurus, tapi kita senang mendengarnya. Ya, karena dia dengan tajwid. Yang terakhir adalah mendapatkan pahala karena menjaga adab membaca kalam Allah. Ya, gimana tidak mendapat pahala kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bacaan yang tartil sebagaimana yang diajarkan atau ditalakikan oleh malaikat siapa teman-teman? Jibril. Al-Quran melalui malaikat siapa diturunkannya? Jibril. Itu kan ditalaki ya dengan bacaan yang benar kan? Seperti itu ya. Nah, kita ketika membaca Al-Quran dengan benar, artinya kita sudah berusaha beradab atau berakhlak dengan Al-Quran ya. Karena kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah adalah yang diturunkan kepadanya Al-Quran ya. Alhamdulillah. Jadi ya, kita membahas kembali manfaat dari membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saja mau asliin dulu lah, ya, biar kalian tambah ceria, tambah semangat. Teman-teman boleh berdiri? Ya, kita berdiri dulu ya. Ini teman-teman sudah tahu ya, sudah sering SDG ini, yaitu tepuk semangat dan dingdung. Ya, jadi nggak usah aku saja contohkan, langsung saja ya, karena teman-teman sudah paham. Belum. Umar belum tahu. Belum tahu. Oh, coba yang putrinya sudah tahu, yang muslimah? Belum. Oh, belum. Baik, saja contohkan. Misalnya saja berkata, tepuk semangat dan dingdung dan ganda.
ding ding ding, jadi kanan, kiri, tengah. Ya, tepuk semangat dan ding dung, dung dung dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se ha 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 ma, ha 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 ma, ha 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 semangat. Kayaknya Najma udah bisa ya. Coba Najma maju ke sini yuk. Kita sama-sama. Oh, bisa aja deh. Ya, siap. Siap teman-teman? Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat dan ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman. Baik. Kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu nun sukun dan tanwin. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal, sudah dijelaskan apa itu nun sukun. Nun sukun itu maksudnya nun yang tidak berharokat. Di sini nunnya sukun ya, nun yang tidak berharokat. An, in, kun kalau dibaca karena dia mati sukun, tidak dibaca ya. Lalu tanwin adalah an, in, kun atau lebih dikenal dengan fathatain, bunyinya a ya. Terus kasratain bunyinya in. Lalu domatain bunyinya un. Seperti itu. Kita masuk kepada bab selanjutnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Najma ya. Hukum nun sukun dan tanwin itu secara garis besar itu ada 4 teman-teman. Kalau 5 tadi itu sudah dibagi lagi idghamnya menjadi 2 bagian. Tapi secara garis besar itu ada 4. Ada idgham halqi, ada idgham yang nanti dibagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Lalu ada ikhfa, yang terakhir Ikhfa. Ya. Selanjutnya idgham halqi. Itu keluar, kenapa sih disebut idgham halqi? Tenggorokan. Halqun itu artinya Tenggorokan. jadi huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, hurufnya ini ada 6. Ya, ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Atau kalau yang lebih mudah untuk diingatnya, aha, aha, gha, kha. Ya. Aha, aha, gha, kha. Gitu ya kalau disebut ya. Ya. Nah, ini cara membacanya jelas tanpa ada debu sama sekali. Ya. Contohnya di kalimat nih, minhum. Ada nun sukun bertemu dengan hal. Kemarin sudah saya jelaskan ya di pekan yang lalu ya. Ini kita cuma mereview saja. Nah, cara bacanya nunnya atau nun minhum ya, dibacanya jelas nunnya, tidak ada samar, tidak ada juga masuk atau melebur ya. Di sini juga sama teman-teman. Siapa yang bisa cara bacanya? Cara bacanya gimana? Umar lagi? Gimana kalau Belir? Cara bacanya gimana Belir? minhum. Yang kedua Belir? Man amila. Masya Allah. Ya betul. Coba dari muslimah cara baca yang kedua bagaimana? Yang ketiga yang usah garis bawahi. Cara bacanya bagaimana teman-teman? Ini sudah pengulangan loh, ya, karena materi kita nanti yang selanjutnya. Ini hanya mengulang saja yang sudah saya sampaikan di pekan yang lalu. Cara bacanya jelas itu intinya. Jadi tanwinnya itu atau nun sukunnya dibacanya jelas. Gimana cara bacanya Nia? Sami'un alimun. Sami'un alimun, cepet banget ya. Seharusnya di sini. Sami'un alimun. Betul, Masya Allah.
Ya, saya tidak memperdalam di sini karena ini sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Nah, ini juga sama teman-teman, kita hanya mengulang kembali ya. Hanya mengulas kembali tentang idgham. Idgham itu ada dua ya, idgham diguna dan bila guna. Tapi ketika idgham masih menjadi satu, itu hurufnya ada 6. Kalau disingkat jadi yarmaluna. Mudah ya? Yarmaluna. Nah, ketika dibagi dua, maka dia akan berbeda lagi nanti singkatannya. Idgham diguna itu cara membacanya disertai dengan hurufnya apa? Ya, nun. Kalau disingkat? Oh ya, nama Allah. Atau Yanmu yang lebih singkatnya. Ya, contohnya cara membacanya. Tadi cara membacanya itu kan dilebur ya teman-teman ya. Artinya nun sukun ini dilebur ke huruf ya. Jadi dibacanya ke huruf ya. Mai. Nun sukunnya tidak dibaca tapi dileburkan ke huruf ya atau dimasukkan. Ya. Dan disertai dengan dengung. Dengungnya ini itu sekitar 3 ketukan. Mai yaul. Nah, masukkan ke hidung. Kalau dengung ada di hidung kan ya? Karena di hidung ini tempat keluarnya huruf dengung atau voice itu tempat keluar huruf dengung ya. Jadi cara membacanya mai yaul. Lalu yang idgham bila guna. Nah, ini disingkatnya gampang banget ya. Lari. Ya. Orang lari, kalau lari itu adalah idgham bila guna. Ada kata-kata lainnya di sini. Kalau ini cuma bi ya. Ini ada lainnya. Kenapa Lil? Kalau orang jalan gimana? Kalau orang jalan, singkatannya. Itu bila guna. Kalau orang jalan gimana? Kalau orang jalan gimana? Bisa belum paham pertanyaan Lil? Nggak usah dijawab ya. Bisa diperjelas atau bisa dilanjutkan? Lanjut. Ikan tucut Ini bi dengan ya. Kalau bi dengan la tanpa, jadinya tanpa guna, nggak ada guna, nggak boleh guna dia. Contohnya nun ketemu ro. Ada yang bisa mencontohkan ini? Ayo, kita cuma mereview. Ada yang bisa? Bisa dia minta Ajis deh. Coba ini gimana Ajis? Masya Allah. Betul. Jadi bacanya juga ngem. Bagaimana ya masukin ke hidungnya? Gak bisa ya. Ngem gitu kan? Gak bisa tapi mirrob bihin. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya. Yang kemarin sebetulnya sudah dilihat dan itu kalau sekarang yang terbaru adalah ikhlab. Ikhlab apa sih? Kalau di sini secara singkatnya adalah mengganti dengan mim. Apa yang diganti? Yang diganti adalah tadi fokus kita adalah nun sukun dan tanwin. Jadi yang diganti itu adalah nun sukun dan tanwin. Hurufnya ada berapa ya? Satu. Paling mudah diingat ya, karena cuma satu ya. Nah, di sini ada cara membacanya. Nun sukun atau tanwin dibaca seperti ini. Jadi antara sama dengan dengung, campur aduk ya. Contohnya ambu'ita. Yuk, 1, 2, 3. Ambu'ita. Iya, coba yang ini saja mau coba teman-teman. Ya, kan yang kemarin sudah pada bisa. Nah, ini satu kali contoh. Untuk contoh kedua mungkin sudah bisa. Kita coba ya. Silakan Dina. Gimana ya ini bacanya? Sami'un basir. Masya Allah, langsung paham ya. Iya, karena memang intinya di nun sukunnya ini atau di tanwinnya itu langsung berubah menjadi huruf mim ya. Jadi langsung berubah menjadi huruf mim di huruf nun sukun dan tanwinnya. Kalau ini tidak ada yang berubah ya, banyak. Baik. Nanti kita akan buktikan ketika kita banyak belajar membaca Al-Quran. Di Al-Quran kita akan ketemu huruf-huruf ini.
Nah, sebelumnya setelah itu kita lanjut dulu aja teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya ke huruf ikhfa ya. Ikhfa ini hurufnya paling banyak. Ada berapa teman-teman? Ada 15. Artinya apa ikhfa? Sama. Ya. Coba Abi sebutkan huruf ikhfa ada berapa? Ada berapa? Sebutkan hurufnya maksudnya. Silakan Abi. Fa, ja, da, za, zai, sin, shin, kha, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Iya, Masya Allah, ada 15 ya. Jadi, ketika teman-teman sudah menghafal ya, karena mau tidak mau, memang huruf-huruf ini harus dihafal. Dia ada di bagian yang mana? Nah, ketika teman-teman sudah menghafal huruf yang ada di, misalnya ada tadi yang sebelumnya ya, ada di iqlab, ada di idhar, ada di idgham, itu otomatis lebihnya adalah huruf ikhfa. Karena di huruf hijaiyah yang 28 itu memang sudah ditempatkan masing-masing hurufnya ya. 15 untuk huruf ikhfa, 6 untuk huruf idhar, 6 untuk huruf idgham, 1 untuk huruf iqlab ya. Jadi totalnya ada 15. Yuk kita cara bacanya ya. Nah, ini cara membacanya. Nun sukun ketemu kok. Ya. Mangqala. Ya, kalau kita nanti ya teman-teman kelas 6 ini belum mendapatkan secara rinci makhorijul huruf itu keluarnya dari mana ya. Kita hanya secara umum mengetahui hukum-hukum tajwid. Ketika kita sudah mengetahui secara rinci makhorijul huruf itu berada di mana, misalnya qaf itu kan beradanya di pangkal lisan, maka otomatis huruf samarnya dia akan ke pangkal mengikuti huruf keluarnya. Contohnya mang, nah kesini kan ke pangkal lisan, mangqala. Nah itu pun ketukannya sampai dengan 3 ketukan. Jadi tidak akan sempurna ketika teman-teman membacanya mangqala. Itu belum terjadi samar ya, belum terjadi samar. Tapi harus pelan-pelan. Mangqala. Jangan buru-buru ketika membacanya. Nanti tidak sempurna hukumnya. Nah, ini selanjutnya lagi. Ya, kada tanwin bertemu dengan huruf apa yang seperti ini? Huruf kaf. Ada yang bisa cara membacanya? Suci. Oh, Najma, silakan Najma. Masya Allah. Dia sedikit maju ya, pangkal lisannya sedikit maju. Ya, karena kan kalau kaf pangkal lisannya sedikit ke belakang, nampak sedikit maju. Kita karimah. Ya, 1, 2, 3. Kitabang karimah. Iya, Masya Allah. Baik, Ustazah, lanjutkan kembali teman-teman. nanya Ustazah, Ya, aku lupa itu kok bisa dibaca gitu Ustazah. kenapa? Itu aku lupa kemarin kenapa dibaca gitu Ustazah. Ini bukannya lupa, beliau kan memang belum kita pelajari. Itu yang tadi kita Oh, kenapa itu? Iya betul. Nah, sebetulnya bukannya lupa. Ini memang baru kita dapatkan hari ini. Ya, yang pekan lalu itu Ustazah cuma menyampaikan 2 hukum tajwid, 2 hukum nun sukun. belum bilang. Yaitu idgham dan idhar. Dan hari ini kita mendapatkan 2 lagi, yaitu tadi iqlab dan ikhfa. Ya. Nah, dia dibacanya samar. Nah, ini nun ketemu dengan to ya. Nah, kenapa dibacanya samar? Karena memang sudah terbagi-bagi huruf itu. Ya, 28 huruf itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dibagi-bagi ke dalam 4 hukum nun sukun dan tanwin lengkap dengan cara membacanya. Nah, kalau yang ini untuk ikhfa yang 15 ini ulir, ini cara membacanya harus disamarkan. Seperti itu. Jadi ulir harus tahu hurufnya apa saja ya yang 15 itu. Tuh, di sini udah terpampang ulir. Iya, soalnya kata mami aku sama aja.
Oh sama aja. Iya, berarti Ulil yang harus belajar. Nanti ketika maminya lagi ngaji, nah Ulil yang ini. Sekarang kita tahu. Ya, baik. Jadi seperti itu nah ya. Jadi sudah dibagi-bagi 4 hukum nun sukun dan tanwin dengan lengkap cara membacanya. Ada yang jelas, ada yang dilebur, ada yang berubah menjadi huruf mim, dan yang terakhir ada yang Sama. Coba yuk kita praktek ke dalam Al-Quran ya. Kita langsung praktek saja ya. Saja mengambil dari surat Al-Lahab. Memang di sini tidak secara keseluruhan mewakili dari 4 hukum nun sukun tadi. Ya, nanti kita cek teman-teman. Ya, ada hukum apa saja di sini ya. Dan apa yang tidak ada di sini. Tapi sebelumnya, Ulil, tadi ketuanya siapa? Umar ya. Umar yuk dipimpin, kita mau baca ini bersama-sama ya. Ya, wahid, isnan, salasa. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma yang berani menggarisbawahi hukum apa saja yang ada di sini. Dapat itu dapat Tapi pulpen teman-teman sama harus bertanggung untuk jawab muncul ketika kan. sudah menggarisbawahi. Teman-teman harus tahu itu hukumnya apa. Siap? Siap. Kayaknya biar tambah semangat, Ustazah mau perlihatkan ini deh. Wow. Bisa memilih ya. Teman-teman, Ustazah membawa pulpen, pensil, dan juga makanan. Teman-teman bisa memilih ya. Siapa yang mau maju duluan? Ada Hani, silakan Hani. Kita bagi-bagi ya. Ya, silakan digarisbawahi dan apa ya hukumnya? Silakan. Digarisbawahi juga. Kita tidak akan keluar dari hukum yang 4 tadi ya teman-teman. Ini ditulis saja. Apa? Wah, itu hukumnya apa nih? Itu hukumnya idgham miguna. Teman-teman betul tidak? Betul. Tabarakallah. Silakan Ani mau pilih apa ya? Apa itu? Ya, jadi boleh pilih. Ini Boleh gimana? dong. Ada Ulil, ada Buya, ada Najma, boleh. Kita gantian dulu posisinya ya. Oh, ketuanya belakangan nih. Punya Ulil, silakan Ulil. Terima kasih Ani. Silakan. Aku lihat ini. Yang mana? Oh, itu apa Ulil? Itu Idgham miguna. idgham miguna. Betul. Salah. Coba itu memang nyeluk ke Ganti-ganti. Itu Mia maju. Saya aja. Ih, hangus gak sih kalau salah? Jangan Sama-sama. tidak apa-apa ya teman. Ketika teman-teman ada yang main Ini buat kita. dan itu jawabannya belum benar, itu sudah luar biasa. Jajannya udah tahu benar. Oke, Lin. Ini nun sukun bertemu dengan huruf huruf. Boleh tapi menggarisbawahi, tapi dia lupa ini huruf apa. Oh, tahunya dan nun sukunnya konsepnya sudah betul. Tapi ini tambahannya ini huruf H.
Ustaz. Lama. Betul, ini ketika di tengah. Oh gitu. Ketika di akhir dia akan berubah seperti ini. Ini ketika di tengah. Nah, ini cara bacanya gimana kalau jelas? Kan nggak mungkin bacanya amhu Mana lagi sih? atau Mana lagi? ahu. Nggak mungkin ya. Berarti cara Oh berarti idhar. Dapatnya ya. Kita aja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Nia. Tadi udah nunjuk duluan Nia apa? Nia. Nia nggak apa-apa silakan Nia. Borong nih anu. Iya. Agak Nia. apa pulpen? Sama saja. Biar yang lain berbaiknya. Itu apa nak? Ini Iva. Oh Iva masya. Coba. Keren. Silakan Nia pilih. Nia satu. Yang lain berbaik ya. Gimana bang? Baik. Teman-teman, masih ada. Kita ini satu hukum lagi. Tadi Najma sudah angkat tangan. Najma boleh tulis silakan. Satu hukum tajwid lagi ya. Yang Berarti itu kedua. dua Mi. Kenapa? Iya dua sekali boleh. Berarti dua hadiah. Ini Mi. Sisanya tuh sisa dua. Sama ini ya. Ya itu apa nak? Itu guna. Oh itu guna cara bacanya bagaimana? Ada Masya Allah. Dua ya. Ya, lalanya. Hadiahnya dua Mi. Apa jadinya? Sharing. Pulpennya satu. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita ke sini masih ada satu permainan lagi dari Ustazah. Ya, teman-teman sudah memahami semuanya. Tadi Ustazah ulang dulu ya sekilas ya, karena permainan ini nanti tidak akan melihat ke sini lagi. Ya, ini untuk untuk yang Ustazah perlihatkan saat ini gitu ya. Kita ulas ya. Idhar hurufnya apa saja? Kita fokus ke huruf. Idhar hurufnya apa saja? Oke, klik. Masukkan ke sini. Dikunci. Oke, ini sudah review dari kemarin. Idgham, diguna dan bila guna dijadikan satu saja teman-teman. Hurufnya apa saja? Ya. Atau singkatan kalian menghafal singkatannya saja. Oke, ikhlas. Ba. Ikhfa. Atau disebut huruf aslinya ya. Baik, bisa ya mandikan. Itu nggak ada ininya. Saya lanjutkan. Tadi kan tambahannya cuma 2 teman. Nah, Ustazah akan memberikan. Di sini Ustazah sudah mempersiapkan huruful hijaiyah. Ustazah akan berikan tugas untuk teman-teman muslimah. Untuk teman-teman muslimah silakan tugasnya pilih yang termasuk huruf idgham dan huruf idhar. Bersama-sama ya, bekerja sama. Waktunya hanya 2 menit. 2 menit. Yang muslim silakan. Ayo, Malik dah. Ini pintar udah. Silakan. Iman dan waktunya 2 menit. Dihitung dari Idgham sama ini kan? Ramah mana tadi? Sudah selesai. yang paling cepat. Kita udah ya. Ayo. Siapa? Kita cek ya. Idgham ini. Iya, idgham kan? Ini enggak usah. Yang idgham yang mana? Nih, Oke, Ustazah cek teman-teman.
Udah kan betul? Satu, dua, tiga, Benar kan empat, Ustazah? Idgham muslimah betul. Yeay. Ini Jahar betul. Yeay. Kita tunggu muslimnya ya. Iya. Walaupun ini yang pemenangnya kita harus tahu juga. Tapi yang betul harus kita. Silakan. Pulpen aja sepak. Yeay, pulpen. Lumayan nggak beli pulpen. Dia kan ada banyak. Ikut Pak. Betul iklannya. Terus iklannya mana? Oh bisa ya? Iyalah. Udah di sini. Udah, belum. Hah? Gimana sih kalau Iklannya mana? Iya, pada tahu. Ya nggak dapat. Ada. Nah, ini Udah 35 menit. Gila kita gimana nanti di Ya, ternyata teman-teman sudah cukup menguasai secara konsep. Ya, tinggal pekan yang akan datang kita akan latihan di Al-Quran. Semangat ya, boleh ya. Karena memang kalau kita latihan sekarang waktunya tidak akan cukup teman-teman. Jadi pekan yang akan datang kita akan latihan secara praktek. Karena Al-Quran itu tidak hanya butuh kita ya pemahaman kita secara konsep saja. Kita hafal tajwid, ilmu tajwid banyak sekali gitu kan. Satu buku ilmu tajwid kita hafal tapi cara bacanya nggak bisa misalnya gitu ya. Atau sebaliknya cara bacanya bisa dan dari kaidah tajwidnya nggak tahu. Ini tidak tawazun, tidak seimbang. Ya, artinya kita harus paham secara konsep atau secara teori, juga paham secara praktek. Ya, pekan depan kita praktek, tapi saya mau kasih tugas. Teman-teman silakan cari masing-masing hukum nun sukun dan tanwin di rumah masing-masing 2 saja. Ya, pekan depan dikumpulkan. Gimana teman-teman? Siap. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman sudah memahami semuanya? Sudah. Mulil masih begini. Coba kita tanya dulu. Mulil bagaimana? Sudah dong. Sudah. Ya, ada yang belum dipahami angkat tangan. Karena saja berharap teman-teman keluar dari kelas ini sudah bisa memahami secara teori. Ya, tadi juga prakteknya sebetulnya sudah, tapi praktek lebih lanjutnya pekan depan. Ya, jadi tidak ada lagi yang bingung. Ini cara bacanya gimana ya? Ini cara bacanya lahabin watab apa bagaimana? Gitu kan? Karena di sini tidak ada tasdid, ya. Tidak ada tasdid. Kalau ada tasdid biasanya teman-teman langsung lahabin gitu kan? Ini yang saya share ini adalah Al-Quran menggunakan prosok usmani. Ya, di mana banyak sekali hukum-hukum tajwid yang memang agak samar gitu ya. Maksudnya kalau yang kita belum paham metodenya, gitu ya, kita akan kesulitan cara membacanya di Al-Quran. Gitu ya. Paham semuanya betul? Paham. Muslimah betul sudah paham? Betul. Muslim? Sudah. Coba saja ulas sekali lagi. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Izhar, idgham, ikhfal, ikhfal. Oke, yang saya sebutkan huruf apa? Ba, Iqlab, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. izhar, Yang dibaca samar, ikhfal, yang dibacanya melelul, idgham, lari, huruf apa ya? idgham ila laguna, Yarmaluna. idgham bijimah. Yang dibaca jelas. Izhar, Yang dibacanya menjadi nun sukun dan tanwinnya berubah jadi mim. iqlab, Iqlab sudah dibolak-balik dan teman-teman sudah tahu. Alhamdulillah. Tentu saja bahagia sekali ketika teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tepuk tangan buat kita. Tadi teman-teman harus ingat
Sakit ya, kita tutup dulu dengan doa ya. Oke. Kita boleh kita sisanya. Baru buat yang penting. Ya, ambil semuanya. Aku nggak perlu deh, makanya aku udah banyak nih. Share ya. Saja, saya mau ingin apa saja? Saya mau ingin baca. Kenapa? Saya mau ingin baca. Yang mana, Aki? Ini. Yang ini? Ya. Boleh nanti kami bawain pulang ke rumah ya. Bermau saja ya. Ya, baik, Umar. Mau pulpen. Umar, kita tutup dulu pembelajaran kita kali ini ya. Ini buat ini. Oh, pas suci mau nyet pulpen. Gimana Umar cara menutupnya? Oke, tahu. Bener, dia udah pengen mencet. Sini ya. Alhamdulillah, dari saja cukup sekian. Sisanya minta maaf Rahmadan. jika ada kesalahan kata-kata atau ada kata-kata terus saja yang melukai perasaan kalian semua. Enggak. Kami saja teman-teman yang sering-seringlah belajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran dengan cara membaca di rumah pada maghrib, pada subuh, pada isya. Sempatkan waktu teman-teman untuk membaca Al-Quran, walaupun cuma satu surat, ya, walaupun cuma satu surat. Aku biasanya 1 juz. Ya, kalau boleh udah satu juz. Sombong. Aku 30 juz. Ya. Dan itu saja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.